kita untuk 15 menit ke depan kita akan masuk ke diskusi ya. Kita mengundang keempat pembicara dan juga Dr. Edwin Pradana. Nanti siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan tentang demo pemposting tersebut ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, mungkin ditujukan ke saya sendiri dulu ya. Jadi mohon izin bertanya dokter, apabila stimulasi dengan gumipensida tidak memberikan hasil yang diharapkan, apakah ada tempatnya untuk mengulang pemberian KS dengan dosis lebih tinggi pada siklus berikutnya? Ya, itu pertanyaan dari dokter Satrio Budi Susetyo ya. Jadi bisa saya jawab ya, pada intinya menggunakan clomiphen pada induksi ovulasi memang kita tetap berpegang pada pakem-pakem dosis obat ya. Apakah kita menggunakan dosis 50, apakah kita menggunakan dosis 100 ya. Kalau memang dengan dosis 100 tidak mempan, maka langkah berikutnya memang dinaikkan menjadi 150 sesuai dengan yang di-approve oleh FDA. Jadi berapa dosis yang kita berikan itu pada protokol kan dikatakan antara 50 sampai 100 ya. Tapi contohnya pada pasien itu kita sudah tahu sebelumnya untuk mendapatkan ovulasi diperlukan adanya dosis yang 150, maka kita gunakan dosis 150 sebagai dosis awal dari clomiphen tersebut ya. Jadi pada intinya jawabannya adalah memang iya kita akan menyesuaikan dosis clomiphen tersebut dan juga kita menggunakan berapa dosisnya itu berdasarkan referensi daripada siklus-siklus sebelumnya. Saya kira itu jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya. Oke, mungkin untuk dokter, izin bertanya ke dokter Sylvia ya, antioksidan yang disarankan atau lebih superior dari beberapa antioksidan yang ada untuk perbaikan kualitas sperma, mungkin tentang antioksidan dokter Sylvia, kami persilahkan. Baik dok, terima kasih. Saya izin nggak pakai kamera dok, panitia tadi bilang saya putus-putus. Jadi benar dok, tadi yang disampaikan untuk perbaikan kualitas sperma, itu salah satunya adalah dengan pemberian antioksidan, karena memang mekanisme yang mendasari kerusakan sperma itu paling sering adalah stres oksidatif, sehingga memang kita berikan antioksidan. Nah, untuk jenisnya ini dok, tidak ada yang superior pasti lebih baik dari yang lain, tapi yang ada kita kombinasi. Jadi biasanya itu saya berikan hampir semua, terutama kalau gangguan spermanya berupa asteno ya, disertai dengan terato, berarti gangguan gerak dan gangguan bentuk, sehingga bisa ada vitamin E, ada vitamin C, ada zinc, kemudian Q10 ya, dan lainnya itu kombinasi semuanya, sehingga yang kita dapatkan harapkan nanti berikutnya perbaikan sperma, mendapatkan sperma dengan persentase motilitas yang lebih tinggi dan morfologi juga yang lebih baik. Dan yang perlu diingat di sini adalah pemberiannya tidak sebentar, jadi satu siklus spermatogenesis itu sekitar 3 bulan dok, jadi sekitar 3 bulan kita perbaikannya. Dan itu berbeda antar pasien, misalnya ada pasien yang dengan testis volume normal tapi dengan varikokel grade 3 dibandingkan dengan pasien dengan tidak ada varikokel misalnya tapi dia dengan hipogonat ya, volumenya rendah, volume testisnya rendah, dan pada testosteronnya rendah pula, tentunya itu berbeda peningkatannya. Nah, itu yang kadang-kadang juga mesti kita beritahukan kepada pasien. Nah, itu saya kira itu untuk antioksidan dok. Ada lagi? Ya, ini juga ada kaitannya dengan pertanyaan berikutnya dari Dr. Febri. Izin bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kualitas sperma suami? Ya? Dengan apa saja pengobatannya, dan apakah boleh sambil memperbaiki kualitas sperma, istri tetap diberikan stimulasi ovarium? Dari pengalaman dokter, kira-kira apakah sering berhasil? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih dok. Jadi benar, ini untuk perbaikan sperma itu kita perlukan tadi minimal 3 bulan, dan ini sebenarnya dok, kalau misalnya kita kerjasama ya, saya biasanya dari kiriman dari OB tuh, minimal saya butuh waktu 3 bulan, nah kemudian disesuaikan dengan istrinya. Seandainya istrinya masih muda,
kita tentunya butuh waktunya bisa kurang dari 3 bulan. Tapi kalau misalnya dengan ber-40 tahun, dengan kita endometriosis dan sebagainya, itu saya kembalikan ke kolega obgyn untuk bagaimana tata laksananya, sehingga nanti kita ketemu di 3 bulan pertama tersebut. Ya, target pertama adalah 3 bulan memberikan perbaikan spermanya. Kalau diperlukan lebih, misalnya istri yang masih muda, dimungkinkan untuk insem, ya ada folikel, tuba paten, dan sebagainya. Kemudian spermanya sekitar oligoringan saja, ya 9 juta, 10 juta, itu biasanya sekitar 3 bulan kita dapat mencapai target tersebut, ya. Jadi normal, baik spermanya. Tapi kalau misalnya sangat rendah, ya di bawah 5 juta yang bahkan untuk indikasi bayi tabung, tentunya kita butuh lebih dari itu, dok. Nah ini seninya benar-benar kita kerjasama sama obgynnya, targetnya apa gitu ya. Kalau pasien datang dengan usia di atas 35, istrinya apalagi dengan 40, AMH rendah, itu kita edukasi dulu atau diperkirakan perbaikannya kurang lebih sekitar 3-6 bulan, sehingga pasien itu mengerti dia itu diapain gitu ya. Karena kita tahu pasien kita ini kan pindah-pindah ya, shopping doctors dia, kalau nggak berhasil di sini dia pindah lagi gitu. Nah itu yang kita cegah, jangan sampai seperti itu, karena akan ulang kembali dan gagal lagi. Jadi edukasi di awal tuh penting banget. Dia nyaman konsultasi sama kita, target waktu kita dan sebagainya itu benar-benar komunikasikan dengan kolega ya. Jadi saya biasa bolak-balik tuh. Udah benar atau belum, udah benar belum. Kemudian target berapa kali insem. Jangan di atas 35 tahun istrinya kita perform sampai inseminasi 4 kali, kan nggak begitu gitu, mungkin cuma sekali 2 kali saja, kemudian diedukasi untuk bayi tabung. Kira-kira seperti itu, dok. Jadi memang semakin banyak pengalaman beberapa pasien itu nanti kita akan lebih tajam ya diagnosisnya, tata laksananya, dan biasanya itu berhasil di tempat kami karena kita setiap bulan atau per 3 bulan itu sosret itu kita bicarakan sama-sama. Ini kenapa trimester yang ini turun, ternyata banyak yang lebih tua, usia perempuannya, atau lebih banyak yang endometriosis, atau lebih banyak dengan yang oligoasteno dan sebagainya. Jadi karena kita ibaratnya outcome dari center kita kan harus hamil ya pasiennya ya, entah itu insem atau bayi tabung. Jadi kalau performa kita rendah ya mesti kita yang banyak belajar. Kira-kira seperti itu, dok. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Samsuri Hudaya, mungkin ini untuk Dr. Anita Rahmawati ya, tentang USG transvaginal. Dok, seringkali saya menemukan gambaran bulat atau lonjong hipoekuik bisa 1 atau lebih dengan ukuran beragam di bagian isthmus uteri dekat dengan serviks dan USG, ya, penampilan USG transvaginal. Apakah itu bisa berpengaruh terhadap proses program hamil baik siklus normal maupun dengan inseminasi? Ya, silakan mungkin Dr. Anita. Ya, terima kasih Dr. An. Terima kasih Dr. Samsuri Hudaya. Dugaannya memang adanya gambaran seperti kista ya di daerah isthmus itu kemungkinan adalah kelenjar-kelenjar ya di daerah isthmus cervix yang mungkin karena proses infeksi mengalami obstruksi sehingga terkumpul cairan di situ. Hanya kita tidak bisa memastikan apakah proses infeksi yang baru terjadi atau tidak, tapi paling tidak mungkin kita bisa lihat gambaran dari serviksnya ya, kalau memang ada gambaran peradangan yang aktif, ya itu akan bisa mempengaruhi ya proses inseminasi. Tapi prinsipnya kita keuntungan dari inseminasi sebenarnya menghindari kontak antara sperma dengan permukaan serviks yang meradang gitu ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita mendapatkan gambaran seperti yang tampak dari USG, kita tidak perlu misalnya menjadi membatalkan gitu ya. Tapi kalau kita menemukan pada saat pemantauan awal, kemudian ada tanda-tanda infeksi aktif, ya mungkin kita lebih baik untuk melakukan terapi terlebih dahulu gitu. Karena kemungkinan adanya proses infeksi yang sedang berlangsung atau yang sebelumnya. Jadi menurut saya itu Dr. Aan untuk pertanyaan Dr. Samsuri Hudaya. Ya, terima kasih. Jadi kemungkinan itu ovulanaboti ya, Dr. Anita. Ya, nah, betul, pertanyaan berikutnya dari Dr. Made Putra Juliawan ya. Ini juga untuk Dr. Anita tampaknya kalau didapatkan tebal endometrium yang tidak sinkron dengan diameter folikel, artinya diameter folikelnya sudah 18
tapi tipis ya, stimulasi dengan CC. Tips apa yang bisa dilakukan? Nah, itu. Nah, ini yang Silakan sering, Dokter Anita. ya memang sering kita temukan Ya, ya dok ya pada ya, induksi benar. atau stimulasi ovarium dengan CC, karena mekanisme kerjanya sebagai anti estrogen, jadi dia bersifat selektif reseptor estrogen, menempati reseptor estrogen tidak hanya yang di hipotalamus tapi juga yang di endometrium, jadi menyebabkan lapisan endometrium itu tidak menebal. Kalau kita temukan pada saat tadi saya jelaskan pemantauan di hari ke-11, 12 gitu, kita dapatkan folikel yang ukurannya sudah 18 mm atau lebih, tapi kita dapatkan endometrium yang tipis, ya sebenarnya tidak ada apa ya namanya disebutkan upaya-upaya kita memberikan adjuvan untuk menebalkan pada saat itu sebenarnya tidak terlalu bermakna gitu ya, apa namanya. Dan memang sebenarnya kalau kita baca jurnal-jurnal masih bukti-buktinya masih kontroversis. Memang disebutkan kalau kurang dari 7 mm kemungkinan konsepsi tidak terjadi itu disebutkan 77% gitu. Tapi kalau di atas 7 mm kemungkinan konsepsinya bisa sampai 48%. Ada juga penelitian yang membuat atau mencari berapa sih sebenarnya yang disebut tipis pada induksi ovulasi dengan CC, menyebutkan cut off point-nya 6 mm. Jadi kalau ketebalannya antara 6 sampai 7 itu tidak berbeda bermakna dengan ketebalannya kalau lebih dari atau sama dengan 7 mm. Tapi kalau sudah di bawah 6 mm memang kecil. Nah, kalau misalnya kita punya pasien sedang berjalannya siklusnya dok ya. Nah tadi kalau pas di folikel dominan 18 tapi kita dapatkan tipis, ya sebenarnya tadi yang saya bilang tidak ada yang terbukti bermakna gitu dalam menambah ketebalan. Tapi kalau misalnya kita punya pengalaman sebelumnya dengan CC, kemudian kita ulang lagi akan melakukan induksi ovulasi dengan CC lagi, ya kita harus lihat bagaimana responnya dengan CC sebelumnya, karena kalau biasanya disebutkan kalau sebelumnya dengan CC atau siklus sebelumnya dengan CC tipis, kemudian kemungkinan kalau kita lakukan dengan CC dengan misalnya menaikkan dosis ya tidak biasanya juga akan tetap tipis gitu. Jadi ada beberapa yang mengusulkan penambahan regimen adjuvan, misalnya pemberian estradiol valerat ya dok ya, itu mulai kita memberikan induksi dengan CC. Jadi kalau kita memberikan di hari kedua CC-nya, kita juga berikan estradiol valerat 2 mg. Ada yang menyebutkan bisa sampai 2 sampai 3, jadi 1, 2 atau 3 kali dalam sehari. Itu ada beberapa jurnal yang menyampaikan sampai nanti dilakukan inseminasi. Ada juga yang menambahkan regimen sildenafil. Kalau sildenafil itu diberikan mulai hari ke-7. Ada yang menyebutkan 2 kali 25 mg, ada yang menyebutkan sampai 3 kali 25 mg, ada yang juga yang 2 kali 50 mg mulai hari ke-7 sampai nanti kita lakukan trigger dengan HCG. Ya, laporannya berbeda-berbeda gitu ya, ada yang mengatakan bermakna, ada juga yang tidak gitu, memang masih kontroversi, tapi upaya kita mungkin bisa dilakukan upaya-upaya penambahan regimen tadi. Mungkin itu tambahan saya, Dr. Nantasika. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Dr. Christina ya, menanyakan tentang pemakaian preparat estrogen tadi untuk endometrium yang tipis. Jadi saya kira sudah dijawab tentang hasilnya juga ya. Mungkin yang memberi harapan ke depan itu mungkin pemakaian sildenafil, demikian ya, sildenafil yang juga dipakai pada IVF, juga dipakai untuk masalah endometrium yang tipis ya. Kemudian kita lanjut pertanyaan berikut ya. Ini untuk Dr. Edwin Pradana ya.
Apabila tidak ada androlog di daerah ya seperti tadi Mas, bagaimana preparasi sperma yang lebih sederhana? Ya, mungkin dilihat tadi terlalu rumit ya. Gimana, Dr. Edwin? Silahkan berkomentar. Ya, terima kasih dok atas pertanyaannya. Ya, ini memang pertanyaan yang masih jadi PR kita bersama gitu. Kalau di daerah mau inseminasi, preparasi yang paling sederhana, ya kalaupun pakai swim up, tetap harus punya reagennya juga kan ya, harus punya reagennya. Nah, kalau apakah nanti bisa sampai ke daerah, ya saya juga nggak tahu. Mungkin yang paling memungkinkan ya swim up, atau seperti yang tadi sudah Dokter Silti jelaskan, yang terbaru mikrofluidik itu juga bisa. Karena kan kalau mikrofluidik tidak perlu centrifuge, jadi cuma beli chamber di mana nanti si semennya tinggal dituangkan di chamber tertentu, nanti si spermanya akan bergerak sendiri dan nanti akan kita panen nanti ininya. Cuma saya sendiri pun belum ada pengalaman dengan mikrofluidik karena alatnya juga kita belum pernah beli, walaupun kayaknya sudah ada di Indonesia kayaknya. Jadi kalau dari saya gitu sih dok, mungkin swim up atau mikrofluidik ininya. Ya, ya ini lanjut pertanyaan terkait dengan demo yang tadi, Dr. Edwin. Jadi bertanya untuk Dr. Edwin, perbandingan 1:1 itu berdasarkan volume semen awal atau volume sisa pasca di wash dengan upper dan lower. Nah, itu. Semen awal, dari semen awalnya. Ya. Ya, saya kira itu ya untuk Dr. Aris Budianto ya, dari semen awal. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk Dr. Mila Maedarti ya, tentang teknik inseminasi. Apakah ada tempat untuk pemberian preparat progesteron setelah inseminasi dilakukan? Terima kasih, Dokter. Silakan. Ya, terima kasih, Dok. Ya. Sebetulnya tadi kalau dari presentasi memang biasanya diberikan pada inseminasi yang menggunakan gonadotropin atau yang memang folikelnya lebih dari 1. Tapi kalau ditanya secara general, apakah kita kasih aja secara general pada pasien-pasien IUI penunjang fase luteal ini? Boleh diberikan, tidak ada ruginya memberikan penunjang fase luteal sebetulnya. Tetapi mungkin yang perlu kita pertimbangkan adalah cost and benefit-nya, karena harganya juga tidak murah. Nah, karena mengapa? Karena secara general, pada pasien-pasien itu defek fase luteal bisa terjadi pada 5-10% kasus. Kemudian pada pasien-pasien RPL yang kita tidak ketahui sebabnya bisa sampai 15% ternyata karena defek fase luteal. Nah, apalagi kalau memang pada pasien-pasien yang kita lakukan IUI, ternyata folikelnya kita hanya mendapatkan 1 misalnya. Apakah kita perlu memberikan penunjang fase luteal? Lihat lagi, bagaimana usianya pasien ini. Kita tahu bahwa ovarian aging itu sangat berkaitan dengan kualitas folikel, penurunan mitokondria DNA, segala macam itu dapat menyebabkan kualitas corpus luteum yang menurun. Ini sangat berkorelasi dengan adanya penurunan atau terjadinya defek pada fase luteal karena produksi progesteron yang tidak adekuat, atau pada pasien-pasien dengan endometriosis, atau pada pasien-pasien dengan hiperprolaktin misalnya. Nah, kita pertimbangkan untuk memberikan pada pasien-pasien seperti itu, walaupun kita hanya mendapatkan 1 folikel. Kalau secara general kita berikan saja itu pun tidak masalah, dok. Tapi mungkin kita pilihkan obat yang mana yang tidak terlalu mahal untuk pasien ini. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih, Dr. Mila. Jadi kita lanjutkan. Ini pertanyaan yang menarik. Mungkin kembali ke teknik preparasi sperma tersebut ya, kaitannya dengan pemilihan jenis kelamin ya. Izin tanya dari Dr. Yosa Firdaus, bagaimanakah washing untuk pemilihan jenis kelamin? Saya kira Dr. Edwin Pradana bisa komentar. Ya, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Kalau saya pernah baca sih memang ada tekniknya ya, pencucian sperma dengan tambahan medium tertentu sehingga yang diharapkan nanti didapatkan kromosom sperma dengan kromosom Y lebih banyak. Cuma di prakteknya saya pribadi sih belum pernah melakukan hal itu. Jadi saya sih nggak pernah menjanjikan ke pasien kalau dengan inseminasi itu bisa sex selection.
Saya nggak tahu, mungkin kalau Dokter Silvi ada pengalaman mungkin di Center Jakarta, mungkin bisa nambahkan. Kalau dari saya gitu sih, Dok. Baik, mungkin Dokter Sylvia ada komentar? Apa swim up, teknik apa yang biasanya digunakan dalam preparasi sperma sehingga memenuhi harapan pasien tentang pemilihan jenis kelamin tertentu? Baik dok, jadi kalau misalnya dari teknik, memang ada teknik tertentu untuk pemilihan jenis kelamin tertentu ya. Misalnya ada medium tambahan, tadi benar Dr. Edwin telah jelaskan, misalnya pemberian albumin ya untuk pemilihan sperma X mungkin ya. Tapi yang terpenting adalah kita lihat lagi regulasi. Yang pertama adalah bisa diberlakukan apabila pasien telah memiliki anak yang pertama sebelumnya, sehingga itu boleh diberlakukan untuk anak kedua dan seterusnya. Kemudian lebih bijaksana lagi apabila kita melakukan terlebih dahulu pemeriksaan prosentase sperma X atau Y-nya. Jadi misalnya pasien ini punya anak laki-laki, tapi setelah diperiksa prosentase sperma X-nya lebih banyak daripada yang Y-nya. Nah, ini menjadi bahan dasar pertimbangan kita untuk menjelaskan ke pasien bahwa kemungkinannya seandainya pun sama jumlah prosentase sperma X dan Y, keberhasilannya juga 50%. Ya, apalagi kalau dia mau punya anak laki-laki, tapi sperma Y-nya misalnya cuma 25%, tentu tambah turun lagi. Dan ini tidak ada yang absolut 100% ketika kita milih untuk anak laki-laki, kita milih 100% sperma Y-nya, kita ambil gitu. Nggak bisa, pasti ada yang terikut untuk sperma X-nya. Alat yang ada sekarang ini di dunia ya, paling dekat kita ada di Malaysia, jadi kita belum masuk di kita. Itu alat sperm sorter tuh dia jelas kalau kita mau anak laki dia bisa memilah anak sperma Y-nya, itu pun tidak 100%, 95% ya. Tapi alat ini mahal banget dan BHP-nya tuh 5 tahun yang lalu saya sudah hitung BHP-nya saja 25 juta. Jadi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi klinis sehari-hari itu agak berat kita di situ karena kita tahu sendiri keberhasilan ISM kan tidak tinggi ya dibandingkan bayi tabung tentunya dengan biaya setinggi ini. Jadi kita mesti jelaskan dengan baik karena saya nggak tahu kalau di center lain, tapi kalau di center kami pasti cukup krusial ya, apa dia nanya tuh bener-bener yang saya jadi berhasilnya berapa, saya berapa dan berapa gitu loh. Jadi kita harus pintar-pintar menjelaskan kemungkinan berhasilnya serta tentu pula risikonya ya. Jangan sampai nanti dia keberatan dan sebagainya, karena ini pernah terjadi pasiennya komplain. Ya itu untuk yang INSEM, belum yang untuk bayi tabung ya, kita bisa ada pemilihan embrio tentu lebih gampang dilihat ya dibandingkan sperma karena jelas dia kromosom bawaannya apa ya dari PGD apa embrio XY atau embrio XX. Demikian dok. Ya, baik. Jadi demikianlah sesi diskusi pada siang ini. Kita harapkan semua dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi bagi yang belum terjawab, mungkin nanti akan diberikan langsung ke presentan untuk diberikan jawaban secara offline ya. Terima kasih atas partisipasinya keempat pembicara. Saya ucapkan apresiasi dan terima kasih. Kemudian juga untuk Dr. Edwin Pradana tentang demo sperm washing-nya. Kita tutup sesi kedua pada workshop stimulasi ovarium dan inseminasi intrauterin hari ini dan kita serahkan ke panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dr. Ana Agung Ngurah Anantasika sebagai moderator pada sesi kedua. Dan juga terima kasih kepada seluruh pembicara kita pada sesi kedua, Dr. Sylvia, Dr. Anita, Dr. Mila, dan juga Dr. Edwin atas pemaparan materi pada sesi kedua dan juga pemaparan demo dan juga dari sesi diskusi yang sangat bermanfaat sekali hari ini, Dokter. Baik, untuk memasuki acara sesi selanjutnya, kita akan ada sedikit pesan video dari Marks, di mana yang adalah salah satu sponsor dari workshop kita hari ini. Baik, kepada pihak dari